dan lahan hutan sawah 54.428 ha. Kabupaten Kediri memiliki lahan vulkanik yang subur dengan curah hujan monsun. Sebagaimana lahan pertanian yang didominasi lahan sawah, tanaman utama di Kabupaten Kediri adalah padi sawah. Sampai dengan tahun 2017, produksi beras di Kabupaten Kediri tetap terjaga. Malahan, bila dibanding dengan konsumsi, produksi beras tetap mengalami surplus. Dalam peningkatan nilai tambah, maka ada perlakuan secara khusus untuk mencegah kerusakan bahan mentah, meningkatkan nilai guna produk, atau biasa juga untuk menambah variasi produk, pengolahan, pengemasan, pengawetan, dan juga manajemen mutu. Nah, untuk permasalahan yang sering dihadapi petani di sini adalah hama wereng, di mana hama wereng merupakan salah satu hama utama yang menyerang tanaman padi. Hama ini menyerang tanaman padi pada fase vegetatif maupun generatif, serta dapat menyebabkan gagal panen atau fuso. Selain itu, hama wereng merupakan faktor penyakit tungau yang disebabkan oleh virus. Nah, untuk pengendalian hama wereng itu sendiri terdapat beberapa cara. Yang pertama, budidaya tanaman. Di dalam budidaya tanaman terdapat cara antara lain tanam serempak, yaitu dapat memperpendek waktu keberadaan sumber inokulum atau waktu perkembangbiakan. Kemudian waktu tanam yang tepat, di mana tanaman pada saat yang tepat ditanam untuk membuat pada fase tanaman menjadi peka, tanaman terhindar dari serangan. Kemudian sanitasi, yaitu menghilangkan gulma, sindang, dan volunteer yang akan mengurai sumber inokulum pada awal pertumbuhan tanaman. Disarankan agar petani membuat persemaian setelah lahan dibersihkan atau tanam padi dengan cara tabur benih secara langsung atau tabela. Kemudian tanam jajar legowo atau tanaman ditanam dengan berjajar namun berjarak. Tanaman jajar legowo menyebabkan kondisi iklim mikro di bawah kanopi tanaman kurang mendukung untuk perkembangan patogen. Kemudian pengairan, di mana pada saat pengeringan sawah terjadi dapat meningkatkan kematian pada nimfa warna coklat. Akan tetapi bila tanaman padi terserang penyakit tungau, pengeringan pada sawah akan mendorong warna hijau untuk berpindah tempat. Dan pengeringan sawah yang terkena tungau akan mempercepat penyebaran. Kemudian yang kedua adalah bergiliran varietas resisten. Penggunaan varietas resisten merupakan salah satu cara yang efektif dan murah dalam menanggulangi penyakit tanaman dan juga serangan penularannya. Konsep ini dapat digunakan pada penyakit virus yang dibagi menjadi 4 kategori keresistenannya, yaitu yang pertama, tanaman tidak terinfeksi dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian yang kedua, tahan. Faktor dalam dan juga faktor luar, tanaman mengalami perubahan dan derajat infeksi. Kemudian yang ketiga yaitu hipersensitif, yaitu virus tidak berkembang pada bagian yang tidak terinfeksi, sebab tanaman mengadakan virus berkembang reaktif dengan mati lokal. Dan juga yang keempat yaitu toleran, di mana berkembang baik menyebar tanaman, namun segala yang ditimbulkannya dapat diabaikan. Kemudian cara yang ketiga adalah manipulasi musuh alami, yaitu mendatangkan musuh-musuh alami hama wereng. Musuh-musuh alami yang dapat mengendalikan hama ini terdiri dari parasit, predator, dan juga patogen. Kemudian cara yang keempat yaitu penggunaan insektisida.
Penggunaan insektisida untuk mengendalikan serangan penularan virus dilakukan lebih awal. Di persemaian dapat diberi karbofuran formulasi 3G sebanyak 5 gram per meter kubik. Sebelum tanam, bibit padi direndam pada insektisida karbofuran formulasi 3G sebanyak 3 kg per ha. Di pertanaman diberi karbofuran formulasi 3G sebanyak 15 sampai 20 kg per ha pada umur 15, 45 dan 75 hari setelah tanam. Untuk cara yang kelima adalah light trap atau perangkap lampu. Perangkap lampu merupakan salah satu unit alat untuk merangkap atau menarik serangga yang tertarik akan cahaya pada waktu malam hari. Alat ini berfungsi untuk mengetahui keberadaan atau jumlah populasi serangga di lahan pertanian. Dengan adanya light trap di lahan, sedini mungkin petani dapat mendeteksi keberadaan hama dan juga untuk pengendaliannya. Light trap terdiri dari 4 komponen, yaitu lampu, corong atau kantung plastik, serta rangka yang berangkat. Cara kerja perangkap ini yaitu lampu diletakkan di dalam lahan sawah di pinggir pematang dengan ketinggian 150 sampai 250 cm dari permukaan tanah. Lampu ini dinyalakan setiap hari mulai dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.